sahabat sejarah. Perjalanan kita belum berakhir. Di episode sebelumnya, kita menapaki jejak 4 wali yang menanamkan benih dakwah di tanah Jawa. Kini, kita akan melanjutkan perjalanan, bertemu dengan para tokoh besar yang menggetarkan jiwa. Sunan Kalijaga, sang wali misterius yang pernah menjadi perampok, namun kemudian menjadi penyebar Islam lewat seni dan budaya. Sunan Kudus, sang pemimpin perang dan damai, yang mengajarkan toleransi di tengah perbedaan. Sunan Giri, pendidik ulung yang menggembleng generasi penerus dengan ilmu dan iman. Sunan Gunung Jati, penghubung dua dunia, pelaut, pemimpin, dan penyebar Islam hingga ke pesisir barat Nusantara. Dan terakhir, Sunan Muria, sang wali yang membumi, yang dakwahnya mengalir di antara petani, nelayan, dan rakyat kecil. Inilah kisah para wali yang menyempurnakan lingkaran cahaya Wali Songo. Sebelum kita memulai petualangan ini, mari kita jaga dan sebarkan warisan sejarah ini bersama-sama. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tak tertinggal setiap kisah emas peradaban kita. Beri like sebagai dukungan agar cerita Wali Songo ini menjangkau lebih banyak hati. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, supaya cahaya sejarah ini terus menyinari generasi penerus. Mari kita mulai, bab demi bab yang akan membuka mata dan hati kita semua. Bab 5. Sunan Kalijaga, sang pengelana yang menyatukan Islam dan Jawa. Di tepi sungai Kalijaga, seorang lelaki berbusana lurik sederhana duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Wajahnya teduh, janggutnya tipis, dan di tangannya tergenggam sebilah tongkat kayu. Lelaki itu adalah Sunan Kalijaga, sosok yang dalam hidupnya mengembara dari satu desa ke desa lain, menyatukan budaya Jawa dengan ajaran Islam tanpa memutus akar tradisi. Masa muda yang berliku. Sebelum menjadi wali, Sunan Kalijaga memiliki nama Raden Said, putra dari Adipati Tuban. Namun masa mudanya diwarnai petualangan yang tak biasa. Melihat ketidakadilan di sekitarnya, rakyat yang miskin sementara bangsawan hidup mewah, ia memutuskan meninggalkan istana. Namun cara yang ia pilih untuk menolong rakyat saat itu adalah dengan merampok harta orang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin. Hingga suatu hari, di sebuah hutan, ia bertemu Sunan Bonang. Pertemuan itu mengubah segalanya. Sunan Bonang tak langsung menghakimi Raden Said, melainkan menguji kesabarannya dengan menyuruhnya menjaga tongkat di pinggir sungai selama bertahun-tahun. Dan Raden Said melakukannya, hingga akhirnya ia mendapat bimbingan dan bergelar Sunan Kalijaga. Dakwah tanpa mengganti budaya. Berbeda dengan sebagian wali yang mengajarkan Islam melalui kitab atau pesantren, Sunan Kalijaga memilih membaur. Ia tetap memakai busana adat Jawa, berbicara dengan bahasa rakyat, dan menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, semua ia manfaatkan. Dalam lakon wayang, tokoh-tokoh pewayangan ia sisipi nilai-nilai tauhid dan akhlak. Penonton tak merasa terpaksa, karena pesan agama datang seperti aliran sungai yang jernih, mengisi tanpa memaksa. Karya dan warisan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai pencipta berbagai tradisi yang hingga kini masih ada, seperti Grebek Maulud di Yogyakarta dan Surakarta. Sekaten, perayaan gamelan untuk menarik minat masyarakat agar datang ke masjid. Lagu-lagu religi Jawa yang syarat nasihat moral. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan falsafah Jawa Islam, seperti Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan hidup manusia. Akhir hayat. Sunan Kalijaga mengembara hampir sepanjang hidupnya. Tak banyak yang tahu pasti di mana ia dimakamkan, karena beberapa daerah mengklaim memiliki makamnya, seperti di Kadilangu, Demak, dan Cirebon. Namun yang pasti, ajarannya tetap hidup. Bagi Sunan Kalijaga, dakwah bukanlah soal memaksa orang berubah, melainkan menyentuh hati hingga mereka ingin berubah sendiri. Penutup bab 5. Sunan Kalijaga adalah simbol harmoni antara agama dan budaya, antara masa lalu dan masa depan. Ia membuktikan bahwa Islam di Jawa tumbuh bukan dengan kekerasan, melainkan dengan seni, budaya, dan rasa hormat pada tradisi. Bab 6. Sunan Kudus, sang penjaga toleransi. Di tengah kota Kudus, berdiri sebuah menara unik dari batu bata merah, menyerupai arsitektur pura Hindu. Disinilah jejak Sunan Kudus abadi, sosok yang tak hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga penjaga harmoni di tengah keberagaman. Masa awal dan perjalanan ilmu. Nama aslinya adalah Jakfar Syadik, putra Sunan Ngudung. Sejak muda, ia dikenal cerdas, tekun,
dan memiliki semangat belajar tinggi. Dikisahkan, Ja'far Syadi pernah berkelana hingga ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama. Sekembalinya ke tanah Jawa, ia bukan hanya membawa pengetahuan, tetapi juga pandangan luas tentang cara menyampaikan Islam dengan bijak. Dakwah dengan toleransi. Ketika menetap di Kudus, masyarakatnya masih banyak yang memeluk agama Hindu. Sunan Kudus paham bahwa dakwah tidak bisa dilakukan dengan cara memutus tradisi begitu saja. Salah satu kisah yang terkenal adalah larangan menyembelih sapi bagi umat Islam di Kudus. Mengapa? Karena sapi adalah hewan yang dimuliakan oleh umat Hindu. Sebagai gantinya, ia menganjurkan umat Islam menyembelih kerbau. Kebijakan ini membuat masyarakat Hindu merasa dihargai, dan perlahan banyak di antara mereka yang tertarik mengenal Islam. Pembangunan Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus juga mendirikan Masjid Al-Aqsa yang kini dikenal sebagai Masjid Menara Kudus. Menara masjidnya dibuat dengan gaya arsitektur Majapahit, bata merah tanpa semen, berpadu dengan ornamen khas Hindu-Buddha. Bentuk menara ini menjadi simbol bahwa Islam di Jawa tidak datang untuk menghancurkan, tetapi menyatu dengan kebudayaan yang sudah ada. Warisan nilai. Sunan Kudus meninggalkan warisan penting. Toleransi sebagai strategi dakwah. Mengajarkan Islam dengan menghormati adat setempat. Menjaga persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Akhir hayat. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 dan dimakamkan di Kompleks Masjid Menara Kudus. Hingga kini, makamnya tak pernah sepi dari peziarah yang datang untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya. Penutup bab 6. Sunan Kudus mengajarkan satu hal yang relevan hingga kini, agama akan mudah diterima jika dibawa dengan hati yang menghargai. Bab 7. Sunan Giri, sang pemimpin dan pembentuk peradaban Islam di Jawa. Di sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Giri Kedaton, ratusan tahun lalu berdiri pusat kekuasaan yang bukan hanya memimpin wilayah, tetapi juga hati umat. Disinilah Sunan Giri, atau Raden Paku, menorehkan sejarahnya. Asal-usul dan keajaiban masa kecil. Raden Paku lahir sekitar tahun 1442 Ayahnya adalah Maulana Ishaq, seorang ulama penyebar Islam di Blambangan. Namun takdir membawanya pada kisah yang penuh keajaiban. Dikisahkan, saat masih bayi, ia bersama ibunya dihanyutkan ombak di laut. Atas izin Allah, ia selamat dan ditemukan oleh Nyai Gede Pinatih, seorang saudagar perempuan kaya di Gresik, yang kemudian mengasuhnya. Tak banyak yang tahu, dari kisah inilah ia mendapat pelajaran pertama. Kehidupan adalah titipan yang harus dijaga untuk sebuah tujuan besar. Perjalanan menuntut ilmu. Raden Paku tumbuh menjadi pemuda cerdas. Ia belajar agama di bawah bimbingan Sunan Ampel dan bersahabat dekat dengan Raden Mahdum Ibrahim, kelak menjadi Sunan Bonang. Keduanya bahkan sempat menimba ilmu ke Pasai di Aceh, pusat studi Islam terbesar di Nusantara saat itu. Di sanalah Raden Paku mendapat julukan Sunan Giri, yang berarti penguasa bukit ketika kelak ia memimpin Giri Kedaton. Mendirikan Giri Kedaton. Sepulang dari menuntut ilmu, Sunan Giri mendirikan pesantren di Gresik. Pesantren ini berkembang menjadi pusat pendidikan dan pemerintahan yang disebut Giri Kedaton. Dari sinilah ia memimpin penyebaran Islam, bukan hanya di Jawa, tetapi juga sampai ke Madura, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Yang menarik, Sunan Giri tidak hanya berdakwah kepada orang dewasa, tetapi juga mengajarkan Islam lewat permainan dan lagu anak-anak, seperti jelungan dan cublak-cublak sueng. Dengan cara ini, anak-anak tumbuh mengenal Islam dengan gembira. Peran politik dan spiritual. Sunan Giri bukan hanya seorang ulama, tapi juga pemimpin politik. Giri Kedaton diakui sebagai otoritas tertinggi dalam urusan agama di Jawa. Bahkan, raja-raja pun sering meminta restu dan nasihatnya sebelum mengambil keputusan penting. Di masa itu, Giri Kedaton menjadi semacam Mekahnya Jawa, tempat orang belajar agama sekaligus pusat legitimasi kekuasaan. Akhir hayat. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 meninggalkan warisan besar, perpaduan antara kepemimpinan spiritual dan politik yang harmonis. Makamnya di Gresik ini menjadi salah satu destinasi ziarah paling ramai di Jawa Timur. Penutup bab 7. Sunan Giri membuktikan bahwa agama bisa menjadi kekuatan pemersatu dan pemandu kekuasaan. Bukan untuk memerintah dengan tangan besi, tetapi untuk membimbing dengan hati yang ikhlas. Bab 8. Sunan Gunung Jati, sang diplomat dan penyebar Islam di Tanah Sunda. Di antara Wali Songo, ada satu sosok yang dikenal bukan hanya sebagai ulama, tapi juga seorang raja, diplomat, dan penyatup bangsa.
Dialah Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, pria keturunan bangsawan Arab dan Sunda yang kelak akan mengubah sejarah Cirebon dan Banten. Asal-usul keturunan bangsawan. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 M di Pasai. Ayahnya, Syarif Abdullah, adalah bangsawan dari Mesir keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya, Nyai Rara Santang, adalah putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sejak kecil, ia mewarisi darah kepemimpinan dan kecerdasan diplomasi. Pendidikan agamanya ditempa langsung di Mekah, Mesir, dan Gujarat, menjadikannya pribadi yang matang dalam ilmu agama sekaligus berwawasan luas tentang dunia. Kedatangan ke Tanah Jawa. Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada pertengahan abad ke-15, disambut hangat oleh pamannya, Pangeran Cakrabuana. Saat itu, Cirebon masih menjadi daerah bawahan kerajaan Pajajaran yang mayoritas beragama Hindu-Buddha. Namun, dengan kelembutan tutur kata, kecerdikan diplomasi, dan keteladanan hidupnya, perlahan-lahan ia mengajak masyarakat menerima Islam. Raja yang berdakwah. Pada akhirnya, Syarif Hidayatullah menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Disinilah ia mendapat gelar Sunan Gunung Jati, mengacu pada bukit tempat ia sering bermeditasi dan berdoa. Sebagai raja, ia memadukan pemerintahan yang kuat dengan dakwah yang bijaksana. Ia mengirim para dai ke wilayah pedalaman dan mengundang ulama-ulama besar untuk mengajar di Cirebon. Diplomat antar kerajaan. Sunan Gunung Jati bukan hanya fokus di Cirebon. Ia melakukan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan hingga ke Tiongkok. Diceritakan, ia pernah menikah dengan putri Raja Tiongkok, yang menjadi salah satu jembatan diplomasi antara Jawa dan negeri seberang. Hubungan ini tidak hanya memperkuat perdagangan, tapi juga mempercepat penyebaran Islam di jalur pelayaran internasional. Perjuangan melawan Portugis. Salah satu momen penting dalam hidup Sunan Gunung Jati adalah perjuangannya bersama Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten melawan Portugis yang mulai menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Ia paham bahwa dakwah tak akan berkembang jika rakyat hidup di bawah tekanan penjajah. Maka, ia berperan aktif dalam menggalang kekuatan, menyatukan pasukan, dan membela wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman asing. Akhir hayat. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 M di usia sekitar 120 tahun. Makamnya di Cirebon hingga kini menjadi salah satu pusat ziarah terbesar di Indonesia, tempat ribuan peziarah datang setiap tahunnya untuk mengenang ajaran dan teladannya. Penutup bab 8. Sunan Gunung Jati mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya berbicara di mimbar, tetapi juga menyatukan bangsa, membangun hubungan antar negara, dan melindungi rakyat dari penjajah. Bab 9. Sunan Kalijaga, sang maestro budaya penyebar Islam di Tanah Jawa. Di antara Wali Songo, nama Sunan Kalijaga menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Ia bukan hanya ulama, bukan hanya guru, tapi seniman besar yang mengubah wajah dakwah di Jawa. Namanya lahir dari kisah hidupnya yang unik, perjalanan seorang bangsawan yang sempat menjadi perampok, lalu bertransformasi menjadi salah satu wali terbesar di Tanah Jawa. Masa muda yang kelam. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Said, putra Adipati Tuban Wilwatikta. Hidup berkecukupan tak membuatnya buta terhadap penderitaan rakyat. Ia melihat ketidakadilan merajalela, pajak mencekik rakyat miskin, dan penguasa yang acap berpihak pada kaum kaya. Merasa tak sanggup lagi melihat ketidakadilan itu, Raden Said memilih jalan yang kelam, merampok para saudagar kaya yang menindas rakyat. Ia membagikan hasil rampokannya kepada yang membutuhkan. Inilah yang membuatnya dikenal sebagai Robin Hood-nya Jawa. Pertemuan yang mengubah hidup. Namun, suatu hari, langkahnya terhenti. Ia bertemu Sunan Bonang, yang dengan kecerdikan luar biasa berhasil menangkapnya tanpa kekerasan. Sunan Bonang berkata, "Jika engkau ingin benar-benar menolong rakyat, janganlah sekadar memberi ikan. Ajarkan mereka memancing, dan tunjukkan jalan menuju kebenaran." Kata-kata itu menusuk hati Raden Said. Ia kemudian meninggalkan kehidupan lamanya, berguru kepada Sunan Bonang, dan memulai perjalanan spiritual yang panjang. Dakwah lewat budaya. Setelah menjadi murid yang matang, Raden Said mendapat gelar Sunan Kalijaga. Ia menyadari bahwa untuk mengislamkan masyarakat Jawa, ia tak bisa memaksakan ajaran baru secara frontal. Maka ia menggunakan budaya Jawa sebagai jembatan. Ia mengajarkan Islam melalui wayang kulit, tembang, gamelan, dan ukiran. Cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana ia ubah isinya,
perlahan memasukkan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia. Filosofi kesabaran. Sunan Kalijaga terkenal dengan falsafah dakwahnya yang sabar. Ojo waton omong, ning omongo sing waton. Jangan asal bicara, tapi bicaralah dengan isi yang benar. Ia juga sering berkata, Witing tresna jalaran sakakulina. Cinta tumbuh karena terbiasa. Bagi Sunan Kalijaga, dakwah adalah proses panjang. Ia percaya bahwa membentuk hati manusia membutuhkan waktu dan kasih sayang, bukan paksaan. Karya dan warisan. Banyak tradisi Jawa yang hingga kini masih bertahan adalah warisan Sunan Kalijaga. Upacara sekaten, penggunaan gamelan dalam dakwah, hingga wayang kulit dengan lakon Islami, semuanya lahir dari ide-idenya. Ia wafat sekitar tahun 1586 M, dimakamkan di Kadilangu, Demak. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah yang ramai, bukti bahwa warisannya tak pernah padam. Dengan wafatnya Sunan Kalijaga, rangkaian kisah Wali Songo mencapai akhir. Mereka adalah 9 bintang yang sinarnya membimbing Nusantara menuju cahaya Islam. Setiap wali punya cara berbeda, namun, tujuan mereka satu. Menyebarkan Islam dengan damai, bijak, dan penuh cinta. Sejarah selalu meninggalkan jejak. Dan jejak Wali Songo adalah cahaya yang tak pernah padam. Dari Maulana Malik Ibrahim yang datang dari seberang lautan, hingga Sunan Kalijaga yang menorehkan nilai Islam lewat budaya Jawa. 9 sosok ini menanamkan akar iman, yang hingga kini menegakkan pohon peradaban Nusantara. Mereka mengajarkan kita, bahwa dakwah bukan hanya kata-kata, tapi sikap, kesabaran, dan kasih sayang. Mereka tak hanya menyebarkan agama. Mereka membentuk hati, jiwa, dan budaya. Semoga kita bukan hanya menjadi pendengar cerita. Karena sejatinya, sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi juga pewaris semangat mereka. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini memberi manfaat, dukung perjalanan channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Satu klik darimu adalah bahan bakar untuk terus menghidupkan cerita-cerita berharga di seluruh dunia. Nantikan update sejarah kisahnya.